Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari yang baik ini Allah memberi kita kesehatan. Mudah-mudahan Allah selalu menjaga diri kita terutama dalam situasi dan kondisi COVID-19 ini. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian, masih ada di masyarakat kita orang yang bertanya, orang yang masih bingung untuk mentaati PKP atau SOP atau mentaati Allah Subhanahu wa taala. Karena itu saya ingin berkongsi untuk sama-sama kita memahami apakah taat PKP dan SOP dosa ataupun pahala. Inilah yang ingin saya sampaikan dalam beberapa menit ini. Sebenarnya terutama sekali yang menjadi bingung orang-orang kita, orang Islam adalah masalah sholat berjamaah yang terhad makmumnya atau jamaahnya lagi-lagi memakai penutup muka atau mask, berdiri dengan berjarak dan lain sebagainya. Kemudian sholat Jumat juga yang terhad, padahal ini sesuatu yang wajib, sehingga ada sebagian yang tidak dapat menunaikan sholat Jumat. Ya, kemudian juga tentang kuliah atau ceramah, tentang kursus dan lain kegiatan-kegiatan agama yang ada di masjid. Sehingga bingunglah masyarakat kita apakah ikut SOP ataupun ikut perintah Allah katanya. Mana dosa ataupun pahala. Sebenarnya teman-teman sekalian, agama Islam itu mudah dan Allah tidak pernah membebankan kepada hambanya untuk melakukan suatu perkara yang tidak mungkin dilakukannya. Agama Islam mudah, contoh daripada Nabi juga mudah karena memang agama diturunkan untuk memudahkan manusia. Lebih-lebih lagi kepada umat Islam yang berpandukan teladan dari Nabi Muhammad SAW. Secara asasnya dalam surah An-Nisa ayat 59 Allah telah menjelaskan begitu jelas. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum ila akhir ayat. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu mentaati Allah, mentaati Rasulullah dan mentaati pemerintah atau kerajaan yang berkuasa di negara kamu. Karena itu jelas sekali taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, taat kepada undang-undang atau peraturan atau apapun yang diarahkan oleh pihak kerajaan adalah wajib. Kesimpulannya adalah mentaati arahan atau undang-undang pemerintah atau kerajaan atau dalam hal ini adalah JAIS atau Jabatan Agama Islam Sarawak, karena kita duduk di Sarawak dan saya khasnya di Bintulu. Mengikuti tunduk kepada peraturan PKP dan SOP adalah wajib dan insya Allah merupakan ibadah yang dapat pahala. Dan kita berdoa mudah-mudahan dengan ketaatan kita, keikhlasan kita mengikuti itu akan menyebabkan kita dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ingkar atau melanggar menyebabkan sakit, binasa, rusak, apalagi menyebabkan orang lain sakit atau menyusahkan ahli jabatan kuasa masjid, maka itu termasuk perkara yang salah, perkara yang berdosa di sisi agama kita. Saya tahu teman-teman sekalian, mungkin di sana ada ustadz, ada tuan guru atau orang-orang alim yang berbeda pendapat. Silahkan, tak ada masalah, karena ini merupakan ijtihad. Artinya adalah berusaha untuk menyimpulkan sesuatu hukum dalam keadaan-keadaan tertentu. Saya yakin pihak kerajaan telah bertemu dan berkumpul dengan ahli pakar. Apalagi dalam bab ini adalah ahli pakar dalam agama Islam turut sama memikirkan. Oleh karena itu saya sebagai orang awam dan saya minta kepada yang lain juga orang awam untuk ikut arahan kerajaan lebih mudah, yaitu tunaikan dan taati PKP dan SOP. Yang lain pendapat silahkan, tapi saya harapkan mudah-mudahan tidak menyebabkan umat Islam yang lain jadi bingung, gelisah dan tak tahu mana yang dipilih. Sekali lagi sebagai orang awam yang tidak cukup ilmu untuk beristihad, karena istihad itu salah menyebabkan atau dapat pahala 1 kalau betul dapat 2. Tapi saya dan juga kaum muslimin secara umumnya tidak memiliki bekal ilmu yang cukup untuk beristihad.
lebih baik ikut arahan dan ketentuan daripada pihak kerajaan, ikuti SOP, insya Allah memberi kita pahala dan ganjaran di sisi Allah. Akhirnya kita hanyalah berdoa, mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita semua. Mudah-mudahan Allah mengangkat penyakit yang Allah berikan sebagai ujian kepada kita manusia. Allah yang memberi dan Allah juga yang menyembuhkannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.